Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang ditulis oleh akun Twitter yang bernama @missviola. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu suatu kisah yang berjudul Teror Berdarah di Kos Eksklusif. Sebelum kita masuk ke cerita ini, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin baca langsung ceritanya, follow juga akun penulis yang nanti linknya akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Selama merantau kira-kira setahun, nggak kerasa udah lebih dari 3 kali aku pindah-pindah kos. Bukan karena kosnya nggak bagus, tapi karena gangguan yang lumayan sering banget. Jadi bikin sering begadang dan kerjaan keteteran. Sama karena kalau ada kosan yang lebih murah, terus pindah sih. Sampai 2 bulan yang lalu, aku pindah ke kerjaan baru dan dapat tunjangan untuk kos. Jadi selain gaji pokok, uang makan, transport, dan BPJS, aku dapat tunjangan uang kos. Karena aku pengen ngekos di tempat yang tenang dan bagusan dikit, yang pakai AC, terus kamar mandinya ada showernya. Jadilah aku songong banget tuh nyari kos eksklusif. Pokoknya yang deket kantor plus nomboknya nggak kebanyakan. Dapatlah aku kosan seharga 1,5 juta. Eksklusif pokoknya, ada AC, TV, kasur, lemari, meja kursi, kamar mandi dalam pakai shower. Satu kos ini cuma ada 10 kamar doang. Bentuknya kayak rumah biasa dengan desain minimalis modern. Kosan terhidden yang pernah aku tempatin selama aku hidup pokoknya. Seminggu pertama di kos ini, energinya enak banget. Penjaga kosnya walaupun bentuknya nyeremin, tapi nggak ganggu sama sekali. Bahkan dia ditakutin sama sosok-sosok serem di sekitar sawah. Jadi rumah kos ini energinya bisa netral gitu. Sampai suatu hari, anak-anak kos nyium bau menyengat setiap mau masuk ke kos. Kayak bau bangkai gitu. Tapi kita cari-cari bangkainya dari luar sampai dalam, kok nggak ada. Dan bau bangkai itu benar-benar di semua penjuru kos. Pemilik kos sampai manggil jasa go clean untuk bersihin kosan. Setelah dibersihin, masih ada aja bau bangkainya. Kita pikir, apa mungkin dari pipa-pipa saluran air? Takutnya kan ada bangkai binatang nyungsep di pipa apa gimana gitu. Sampai dipanggilin tukang buat ngebongkar pipa, tapi nggak ada masalah sama sekali dengan pipa-pipanya. Bahkan septic tank pun nggak ada kebocoran atau masalah lain. Selama 5 hari kami semua tersiksa sama bau bangkai itu. Sampai ada satu anak kos pagi-pagi teriak manggil-manggil kita, nyuruh segera ke depan kos. Otomatis kita semua kaget dan lari keluar nyusulin dia. Sebut saja Lena yang keluar waktu itu, aku, Mbak Vika, Mas Wahyu sama Mas Erik. Kenapa Len? Kuve, lihat itu. Astagfirullah, apa itu? Kamu lihat siapa yang naruh Len? Enggak mas, busuk banget, pengen muntahku. Ternyata ada bangkai binatang. Entah binatang apa yang dibungkus di plastik hitam, terus dibungkus lagi pakai plastik Indomaret. Bungkusannya rapi banget, tapi di sekeliling bungkusan itu dikerubungi belatung banyak banget. Benar-benar ditaruh di parkiran, tepat sejajar dengan pintu masuk. Karena kita udah gak kuat sama baunya, akhirnya Mas Erik langsung ambil sapu dan buang bangkai itu ke tempat sampah yang ada di gang luar perumahan. Sedangkan aku sama yang lain nyiram dan bersihin bagian luar kos pakai segala macam sabun, obat pel, dan wangi-wangian sampai benar-benar bersih banget. Setelah itu kita udah gak bahas itu lagi karena emang gak ada apa-apa. Malamnya pas pulang dari kantor, aku baru ngeh kalau penjaga kos ini itu udah 3 harian gak kelihatan. Ya,
Aku mah positif thinking aja. Kali aja Deseu mau nongkrong sama temen-temennya, atau butuh curhat sambil ngopi ya kan. Malam itu tuh, entah kenapa kos ini rasanya ramai banget. Kayak banyak banget orang aktivitas di kosan. Padahal biasanya jam 10 aja udah sepi, udah di dalam kamar masing-masing. Lah, itu udah jam 1 pagi, kok rasanya ramai banget gitu. Karena gak bisa tidur, aku keluar kamar tuh. Niatnya mau ngerokokan di depan kos biar ngantuk. Pas buka pintu, ketemu sama Mas Erik yang baru turun tangga, yang ternyata mau rokokan juga di luar. Akhirnya rokokan bareng tuh, kita di depan kos sambil nyeruput kopi. Kok belum tidur? Kenapa, Vi? Nggak tahu ini mas, rasanya ramai banget kosnya, padahal ya nggak ada orang di luar. Kayaknya malah udah pada tidur, tapi kok rasanya telingaku ini penuh aja gitu. Mas Erik sendiri kok masih melek? Sama Vi, rasanya gak enak banget. Sebenarnya ngantuk, tapi kok gak bisa merem aku ya. Ada perasaan gelisah gitu. Gara-gara tadi pagi kali ya mas. Aneh soalnya, kemarin dicari gak ada bangkai binatang, kok tiba-tiba ketemu di depan sini. Anu Vi, bentar ya Vi, aku mau ambil HP. Loh mas, itu kan HP-mu kamu pegang. Powerbank maksudnya. Enggak, aku mau ambil charger ding. Aneh ini orang, batinku. Begitu dia masuk, kedengeran tuh suara dia lari dari pintu masuk ke arah tangga. Sampai. Walah dasar ontak, ya pantesan orang yang lari. Lihat kamu, bangsat. Di seberang jalan persis ada pocong coy. Serem banget, hitam semua, bahkan kain yang dia pakai aja hitam. Saking aku juga panik dan takut, aku tuh lupa kalau pintu masuk itu harusnya ditarik. Aku dorong-dorong sampai aku kira itu dikunci sama Mas Erik tadi. Mungkin karena aku gedor-gedor pintu, Mbak Vika yang kamarnya persis di samping pintu masuk kebangun. Lah dia buka pintu. Otomatis kejedotlah kepalaku. Pusing sebenarnya, tapi aku terlanjur takut jadi bodoh amat. Dan aku lari ke atas ke arah kamar Mas Erik, minta dibukain. Mas, tolong buka pintunya mas. Jahat kamu mas ninggalin aku sendirian. Sempak bener, buka cepetan mas. Gak ada tanda-tanda Mas Erik mau bukain pintu, sampai aku dengar suara Mbak Vika di sampingku. Kenapa sih dek? Nengok dong aku. Lah, bajingan, setan alas. Mas Erik, bukain mas. Ternyata bukan Mbak Vika, tapi sosok pocong tadi nanya sambil melet. Mbak Vika yang asli lari naik ke lantai 2. Apa sih kalian itu ribut-ribut? Kasihan yang lain itu mau istirahat tahu. Waktu ada Mbak Vika itulah, akhirnya Mas Erik mau bukain pintu. Disusul dengan Mas Wahyu yang juga mungkin keganggu, dan Lena dari lantai 1 juga mungkin keganggu. Ayo semua masuk sini saja. Dan kita semua masuk menuhin kamar Mas Erik. Sumpah mas, tega kamu mas ninggalin dedek sendirian di luar sana tanpa kamu beritahu bahwasanya ada sesosok poci nangkring di depan kita tadi kan. Manusia mana yang gak sok lihat poci depan mata? Poci apa sih? Poci itu setan lollipop itu loh mbak. Kok serem sih? Gimana ceritanya? Kalian kok bisa lihat poci? Ucap Lena. Sambil menarik nafas, aku sama Mas Erik pelan-pelan nyeritain kejadian tadi. Dan karena itulah, akhirnya kita berlima tidur di kamar Mas Erik. Cewek-cewek tidur di kasur, Mas Erik sama Mas Wahyu tidur di lantai pakai alas bed cover. Malam itu aku gak bener-bener tidur, mataku merem, tapi aku mikir. Perasaan, biasanya itu kalau ada hantu dari luar, gak akan pernah berani masuk, karena ada penjaganya. Masa iya udah berhari-hari, penjaganya ini ngilang sih? Kalaupun Deseo lagi jalan-jalan, kayaknya gak akan selama ini, ya kan? Sampai berhari-hari. Besoknya, kita udah biasa aja nih, udah gak terlalu kepikiran.
udah beraktivitas kayak biasanya aja. Dan hari itu kebetulan aku lagi ambil libur. Karena malesku terjadwal guys. Karena ambil liburnya dengan alasan males, aku niatin bener tuh, mau males-malesan seharian di kos. Tidur, makan, nonton TV, YouTubean, gak mandi seharian. Pokoknya menikmati libur deh. Gak kerasa udah kedengeran azan maghrib tuh. Niat hati mau keluar beli makan malam. Tapi gak tahu kenapa ya, mata itu rasanya berat seberat-beratnya. Dan aku ketiduran. Sungguh sebuah kebodohan memang. Ketiduran pas maghrib. Pas tidur itu, aku ngerasanya sih aku gak mimpi. Kayak selep banget gitu. Pokoknya sama sekali gak mimpi. Kurang tahu deh itu aku ketiduran berapa lama. Tapi waktu kebangun, aku masih ada di jam yang sama. Jam 5.45 kalau gak salah ingat. Bingung dong aku. Perasaan tadi tidur di sekitaran jam itu. Bangun-bangun masih di jam itu. Aku kira jam di kamar error. Pas lihat ke HP, bener dong, jam 5.45. Karena masih berusaha mikir positif, aku berdiri, mau cuci muka. Pas mau berdiri, dari pinggang sampai ke kaki itu, rasanya nyeri banget. Kayak kram gitu. Pinggang itu, pegelnya kayak kalau lagi datang bulan. Nyeri, pegel plus basah. Lah, kok basah? Aku cek celana dong. Curiga nih, jangan-jangan aku ngompol apa gimana. Tapi celana kering. Cek kasurnya juga kering. Begitu lihat ke kaki, di betisku ada semacam bekas cakaran gitu. Merah dan ada sedikit darah keluar dari bekas cakarannya. Tapi bukan kayak cakaran banget. Bayangin deh, kayak kena kawat tapi gedean dikit. Dan itu ada di betis kanan dan kiri. 3 garis itu, 3 kanan 3 kiri. Manusia mana yang masih berpikiran positif di saat seperti itu, ya kan? Panik dong akunya. Soalnya aku lihat ke pintu dalam kondisi terkunci. Jelas gak mungkin ada orang masuk lewat pintu. Jendela aku cek juga ketutup, jadi gak mungkin juga ada orang lewat situ. Terus kalau bukan setan, manusia dari planet mana yang bisa tembus tembokan? Belum selesai aku bingung sama kejadian itu. Dari luar kamar, aku dengar suara Lena lagi hoek-hoek gitu, alias suara kayak mau muntah. Sebagai teman yang baik dan peduli, keluar dong, aku nyamperin kamar Lena. Aku ketuk gak dibukain. Aku coba buka kamarnya, ternyata gak dikunci. Dan bener aja dong, si Lena muntah-muntah di kamarnya, enggak di kamar mandi. Sebenarnya aku mau ikut hoek-hoek juga, tapi udah terlanjur kaget sama apa yang keluar dari mulutnya Lena. Darah, tapi bentuknya kayak slim dan warnanya pekat banget. Baunya jangan ditanya. Seisi kamar Lena itu busuk. Aku udah gak kepikiran bahwa mungkin Lena ada sakit apa-apa gitu. Yang ada di pikiranku, ini mah gak main-main. Pasti ada yang ngirim. Pas aku mau keluar, aku lihat sosok hitam yang aku tahu itu siapa. Itu penjaga kos yang selama ini aku cari. Dia berubah jadi sosok hitam. Bentuknya cuma kayak asap doang gitu. Terus berubah jadi sosok naga warna merah. Tapi kayak banyak lukanya gitu di badannya. Dia gak ngomong apa-apa, cuma kelihatan dari matanya kalau dia takut. Dia ngelihat terus ke arah pintu masuk kos. Cuma karena aku harus segera nolongin Lena, aku cuekin deh itu penjaganya. Dan aku naik untuk manggil siapapun yang ada di kos untuk bantu aku bawa Lena ke rumah sakit. Untungnya ada Mas Erik sama Mas Wahyu. Mereka kaget dengar Lena muntah darah dan segera turun untuk bawa Lena ke rumah sakit. Pas kita sudah sampai bawah, demi apapun Lena kesurupan, matanya melotot dan ukurannya jadi kayak lebih besar gitu. Tangannya lurus dan kaku, dia berdiri tegak tapi kepalanya miring gitu. Di mukanya dia, aku bisa ngelihat ada sisa-sisa darah di pinggir mulutnya, kayak orang habis makan ayam hidup-hidup gitu. Kita bertiga gak ada yang berani deketin Lena. Aku juga gak se-expert itu untuk ngeluarin setan dari dalam badan manusia. Karena aku takut Lena kenapa-napa, aku lari keluar. Masih dengan pinggang yang sakit dan betis perih.
Aku ke tempat security komplek dan aku tarik untuk segera datang ke kos. Pas aku balik, aku lihat Lena udah diangkat Mas Erik dan Mas Wahyu ke atas kasur. Loh, kok udahan? Maksudku kok udah diangkat? Udah sadar emang? Tadi waktu kamu lari keluar mau panggil bantuan, tiba-tiba Lena mimisan, terus ambruk Kurang ajar, mana udah lari-lari gak pakai sendal mau cari bantuan, terus udahan gitu, batinku. Tapi tetap bersyukur sih Lena bisa sadar. Mbak, Mas, maaf, sepertinya ada yang ngerjain, kata Pak Satpam. Maksudnya gimana Pak? Ngerjain gimana? Tanya Mas Wahyu. Saya juga kurang paham dengan hal seperti ini. Apa perlu saya tanyakan dulu ke Pak RT? Pak, kayaknya nggak usah dulu deh Pak. Takutnya nanti jadi rame. Pokoknya teman saya biar sadar dulu aja deh. Nanti kalau ada apa-apa lagi, baru kita ke Pak RT. Tapi Pak, beneran ya jangan bilang Pak RT atau warga dulu. Aku curiga. Mungkin warga di sini yang ngirim. Kita diem-diem dulu ya Pak. Enji Mbak, saya pamit balik dulu ke pos. Setelah Pak Satpam pergi, kita bertiga pelan-pelan sambil tutup hidung pastinya. Bersihin kamar Lena. Aku juga bantu bersihin badan Lena. Badannya panas banget dan dia keringetan banyak banget. Gak banyak omongan waktu kita lagi bersih-bersih itu. Selain karena bertanya-tanya dengan diri sendiri, kami juga speechless dengan kejadian malam ini. Sekitar jam 1 malam, Lena akhirnya bangun. Mukanya lemes, pucat, dan bibirnya kering. Mungkin karena dehidrasi juga. Kita nggak mau nanya ke Lena apa yang terjadi. Kecuali Lena yang mau cerita duluan. Karena kita juga nggak mau bikin dia jadi tambah takut. Jadi kita memilih diam. Lena pun nggak banyak bicara, cuma minum air putih dan minta pulang kampung atau cari kos lain. Kami cuma bisa mengiyakan aja apa yang Lena bilang. Bahkan Mas Wahyu dan Mas Erik juga sependapat dengan Lena untuk cari kos lain. Tapi aku penasaran. Jujur ya guys, penasaran akan hal mistis sesungguhnya adalah hal yang paling harus dihindari. Karena kadang bisa sangat membahayakan kita. Jam sudah menunjukkan jam 2 pagi. Aku, Mas Wahyu dan Mas Erik pamit ke Lena untuk kami kembali ke kamar masing-masing. Aku sempat menawarkan Lena untuk tidur di kamarku, tapi dia merasa udah enakan dan bisa tidur sendiri. Jadi aku kembali ke kamar. Di dalam kamar, aku yang masih penasaran, berusaha mencari tahu ada apa ini. Aku pun duduk, merem, dan mencoba fokus untuk menggambarkan sosok si penjaga kos di kepalaku. Kalau kamu masih ada di sini, tolong keluar dan jelaskan apa yang terjadi. Tapi kalau kamu menolak datang, setidaknya datanglah ke mimpiku dan jelaskan. Aku gak mau hal ini terjadi ke anak kos lain. Gak ada apa-apa. Oke, mungkin berarti dia maunya datang ke mimpiku. Jadi aku buka mata dan ambil posisi tidur. Baru sedetik aku menempelin kepala ke bantal. Tiba-tiba jendela kamarku digedor 3 kali kenceng banget. Kaget dong aku. Baru mau rebahan, udah ngagetin aja. Aku udah berdiri nih, udah ancang-ancang mau maki-maki siapapun sosok yang gedor-gedor jendela. Dan waktu dibuka, penjaga kos. Sepertinya saya sudah tidak sanggup melawan mereka. Saya lihat kamu yang bisa mengusir mereka karena kamu punya penjaga yang lebih kuat untuk mengusir mereka. Tunggu, ini maksudnya apa? Kalau jelasin itu dari awal gitu, biar akunya ngerti. Jangan langsung main todong gitu dong. Kan aku nggak tahu duduk permasalahannya apaan. Manusia itu tidak suka dengan pemilik rumah ini. Karena si pemilik rumah ini terlalu sombong dan angkuh dengan warga sekitar sini. Dan banyak perkataannya yang menyakiti salah satu warga. Kalau kamu mau lihat apa yang terjadi, tutup matamu dan bukalah lagi. Entah aku yang goblok atau emang si penjaga ini sangat bisa membujuk orang. Aku nurut aja gitu. Waktu aku buka mata, bener-bener aku sampai gak bisa lari, gak bisa pingsan, gak bisa ngomong apa-apa.
Karena yang aku lihat di kamarku ini penuh sesak dengan makhluk-makhluk yang jelek dan menyeramkan. Di luar jendela juga kayak udah satu batalion mau perang. Dan yang lebih bikin aku speechless, aku lihat kayak ada tali api melingkar di leher si penjaga, dan ujung tali itu dipegang sama sosok paling besar yang lagi berdiri di tengah-tengah sawah. Seluruh badannya hitam pekat, matanya merah dengan mulut penuh darah dan taring hampir menyentuh kakinya. Di situ aku benar-benar gak bisa ngapa-ngapain. Aku kayak kepaus, bahkan buat napas pun rasanya sesak banget. Yang aku bingung, kenapa selama beberapa hari ini aku gak pernah lihat mereka. Apa mereka sengaja gak menampakkan diri? Cukup, tutup matamu. Nurut lagi dong aku. Aku tutup mata dan buka lagi, dan keadaan jadi kembali seperti semula. Itu adalah gambaran tentang apa yang akan terjadi kalau mereka bisa sampai menguasai rumah ini. Mereka terlalu kuat dan jahat. Oh bentar, jadi maksudnya itu emang belum kejadian kan? Jadi yang sampai saat ini ada di sini masih yang pocong itu kan? Ya, dan dialah yang merasuki temanmu. Aku sudah berusaha semampuku untuk membuat dia keluar dari raga temanmu, tapi aku tidak tahu seberapa lama aku bisa menahannya. Jadi, apa yang bisa aku lakukan untuk membantu? Hanya dirimu yang tahu. Coy, aku ini manusia biasa, mana ngerti gitu-gituan. Minta tolong mah gak apa-apa, tapi setidaknya kasih clue lah gimana caranya. Dipikir aku dukun apa? Dan dia pergi. Bener-bener dah ya, kadang main minta tolong tapi gak kasih tahu apa yang bisa dilakuin sama kita sebagai manusia biasa. Kalau aku punya ilmu, lah itu lain ceritanya, ya kan? Malam itu bener deh, aku sampai susah banget tidur. Susah tidurnya itu karena mikir ini harus bagaimana. Caranya minta tolong ke penjagaku itu gimana? Soalnya kan yang aku tahu, tugas penjaga kita yang melindungi kita bukan untuk disuruh-suruh ngelawan setan kan. Asli, itu aku beneran tidur gak tenang banget. Sampai bangun-bangun udah jam 12 siang. Udah pasrah banget itu besok pasti kalau masuk dimaki-maki Pak Bos. Seharian aku di kosan cari gimana jalan keluarnya. Sampai akhirnya aku mikir, kejadian ini kan berawal gara-gara si warga itu gak suka sama pemilik kos. Berarti pemilik kosnya dong yang harus datang minta maaf kek, atau silaturahmi kek ke warga. Mana ada kejadian kayak gitu? Kamu itu lagi ngimpi. Gak percaya saya ada kejadian mistis-mistis gitu, ucap bapak kos. Setan itu kan hanya dalam pikiran kalian aja, gak usah percaya hal-hal kayak gitu. Lagian kalau warga memang gak suka dengan kami, ngapain gak nyantet kami sekalian aja? Nyatanya kos masih ramai kan, masih laku, masih pada betah, sambung ibu kos. Karena mereka dikasih tahu gak bisa, tambah bingung dong aku, stres aku itu. Mau cek gak bisa, mau bantu juga gak tahu gimana ceritanya. By the way, aku bilang ke pemilik kos itu langsung, gak lewat chat. Kebetulan itu jatah bayar kosan, dan mereka selalu maunya cash. Malamnya, waktu tidur aku mimpi. Di mimpiku itu, aku lagi di makam kakek nenekku. Aku lihat ada kakek nenekku di sana lagi ngobrol. Tapi gak cuma berdua, ada dua sosok lain lagi. Yang satu nenek-nenek, kelihatan lebih tua dari nenekku, dan yang satunya sudah kuduga si naga penjaga kos. Aku gak bisa dengar apa yang mereka bicarain karena mereka cuma kayak tatap-tatapan mata doang. Sampai tiba-tiba keluar satu naga yang ukurannya 2 kali lebih besar dari si penjaga kos, dan keluarnya kayak di iklan Britbeer gitu, keluar dari dalam makam kakekku. Ini nenek buyut movie, nunjuk nenek tua yang aku tadinya gak tahu itu siapa. Dan ini naga penjaga kakek yang kakek turunkan ke kamu. Kalau sekarang ada apa-apa sama kamu, kamu bisa minta ke dia untuk lindungi kamu. Beliau sudah bilang ke kakek tentang semua yang terjadi di tempat tinggalmu sekarang. Kalau kamu mau bantu, kamu bisa saja minta dia bantu, tapi ada konsekuensinya.
Apa kayak konsekuensinya? Kalau penjagamu menang, kamu bisa tenang, tempat tinggalmu aman, temanmu nyaman, semua aman. Tapi kalau dia kalah dari mereka, ya bisa jadi kamu sakit, atau parahnya kamu bisa linglung. Waduh, kenapa konsekuensi buruknya gitu banget kek? Sangat tidak menguntungkan aku. Itu semua terserah kamu, mau bantu atau tidak. Kalaupun tidak, dia, penjaga kos, tidak bisa memaksamu. Kalau aku mau, aku harus ngapain? Puasa muti 3 hari 3 malam dan berdoa minta perlindungan dan kekuatan. Puasanya 3 hari banget, nggak bisa sehari aja pak? Mutlak. Dan aku kebangun. Disinilah terjadi perbimbangan batin, apakah aku harus nolong atau enggak. Sebenarnya aku tinggal pindah kos aja dan hidupku nggak beresiko. Cuma aku mau membuktikan ke warga kalau mereka nggak suka sama orang, nggak perlu ngirim-ngirim makhluk jahat gitu. Akhirnya aku mutusin buat nolong aja. Selain karena mau kasih tahu ke si warga yang ngirimin setan itu bahwa menggunakan hal mistis karena sakit hati itu nggak ada gunanya dan bisa merugikan dia juga. Aku juga males pindah kos, soalnya udah betah banget dan barang-barang banyak banget. Aku pun minta tolong ke teman kos lain untuk kita sama-sama berdoa demi keutuhan dan kenyamanan kos ini. Aku gak bilang yang sebenarnya ke mereka karena aku takut mereka takut juga ke aku. Terus jadi jauhin aku gitu. Sedih tahu gak punya banyak temen. Setelah 3 hari 3 malam aku puasa muti, udah lemes banget tuh. Berharap besoknya aku masih waras dan bisa order pizza. Malamnya aku meditasi, kosongin pikiran dan hanya fokus ke wujud sosok penjagaku. Berharap dia muncul. Dan beneran, dia muncul setelah kayaknya 1 jam aku meditasi. Di situ kami cuma lihat-lihatan, tapi batinku bisa dengar dia bilang, tidurlah yang nyenyak, berdoalah, tidak terjadi apa-apa pada kita. Dan dia ngilang. Waktu ngilang gitu, aku merasakan dingin sedingin-dinginnya. Padahal aku gak nyalain AC dan badanku panas, kayak demam gitu. Mataku juga rasanya berat, jadinya aku tidur aja. Tapi gak nyenyak karena suhu badan yang terlalu tinggi. Aku di situ udah pasrah banget. Padahal aku udah nyiapin tongkat kasti. Kali aja aku diserang ya kan. Walaupun aku tahu tongkat kasti pasti nembus setan juga. Yang aku rasain malam itu, selain badanku panas dan hawanya dingin, rasanya rame banget. Kayak banyak orang lagi party di dalam rumah. Rasanya pengen bangun ngecek keluar, tapi gak bisa. Mana haus pula. Dan dengan seluruh tenaga yang aku punya, akhirnya bisa buka mata. Tapi pas buka mata, ya lot. Rasanya nyesel banget. Soalnya di atasku ada sosok entah perempuan atau laki. Kepalanya kayak patah ke samping gitu. Ngeliatin aku dengan lendir keluar dari mulutnya. Pengen teriak gak bisa, bangun gak bisa. Keringetan, nangis, takut, bahkan merem lagi pun juga gak bisa. Cuma bisa nangis sambil batin. Ada kali 5 menitan aku ketindihan dia sampai aku udah lemes banget. Aku cuma berharap paginya aku masih bisa hidup aja. Gak usah muluk-muluk permintaanku. Dan di situ aku baru ingat bahwa aku kudu berdoa. Dengan semua sisa kekuatan yang aku punya, pelan-pelan aku bikin tanda salib. Aku coba tutup tanganku untuk posisi berdoa pun susahnya setengah mati. Mau merem juga gak bisa. Di situ aku udah pasrah. Aku cuma berdoa dalam hati sambil ngeliatin matanya. Aku berdoa kayak udah itu detik-detik terakhir aja gitu di hidupku. Sampai akhirnya aku bisa tiba-tiba ketiduran waktu aku ngucap amin. Paginya sumringahlah aku karena aku masih bisa buka mata. Aku masih bisa duduk di kasur dan masih bisa ambil air putih buat minum. Berarti berhasil dong ini. Aku buka jendela kamarku. Tenang banget suasananya, cuma badanku masih panas banget. Aku keluar dari kamar, celingak-celinguk lihat kondisi kos kayak tenang banget. Aku keluar kos dan lihat bangunan kos kayak jernih banget mataku. Di ujung rumah
Aku lihat si naga penjaga. Dia ngangguk ke aku. Aku juga balas ngangguk ke dia. Dalam hatiku, mungkin memang sudah selesai. Waktu aku kembali ke kamar, aku langsung ambruk lagi di atas kasur karena masih lemes dan badan masih panas. Siangnya, aku minta tolong Lena untuk bawa aku ke UGD karena udah gak tahan banget. Dan akhirnya aku mondok di rumah sakit selama 5 hari. Anehnya, dokter gak tahu aku ini sakit apa. Cuma panas tinggi aja dan dehidrasi. Sepulangnya dari rumah sakit, aku ngelewatin rumah warga yang ngirim demit ke kos. Di depan rumahnya dipasang banner, rumah ini dijual. Dan dari luar rumah itu, aku bisa lihat banyak banget penunggunya. Salah satunya si poci hitam yang aku lihat di kos. Aku cuma mikir aja, apa jangan-jangan setan-setan itu kembali ke sini dan ganggu pemilik rumah ini. Sudahlah, aku gak peduli. Kalau memang iya, ya semoga si pemilik rumah itu sadar bahwa caranya salah. Sampai di kos, aku ngelihat ada pengajian. Ada bapak dan ibu kos juga di situ. Jadinya aku nunggu dulu di luar sampai pengajiannya selesai. Setelah selesai, bapak kos datang ke aku dan minta maaf. Karena dia gak percaya sama apa yang aku bilang ke dia tempo hari. Sumpah, dia jadi orang yang beda banget. Jadi lebih ramah dan sopan. Bahkan orang-orang yang datang ke pengajian itu hampir semuanya dari warga sekitar. Ternyata setelah aku kasih tahu bapak kos waktu itu, malamnya di rumahnya, bapak dan ibu kos juga diganggu pocong sampai mereka benar-benar terteror. Dan ada Pak Haji yang ngasih tahu mereka untuk melakukan pengajian di kos. Karena Pak Haji juga tahu ada yang gak suka sama bapak kos. Maka dari itulah hari itu diadakan pengajian dan dihadiri warga sekitar. Bahkan sekarang, setiap 2 minggu sekali, bapak kos ngadain pengajian. Aku seneng banget sih, karena kondisi sudah kembali normal. Selain itu, kalau lagi ada pengajian, juga aku dapat makan gratis. Walaupun aku bukan muslim, aku seneng kalau ada yang bikin acara keagamaan gitu. Karena selain untuk perlindungan diri dan sekitar, bisa makin mendekatkan diri ke Sang Pencipta juga. Sampai detik ini, rumah warga yang ngirim demit itu masih belum laku. Banyak yang lihat, tapi nggak laku-laku. Bahkan sampai harganya dianjlokin, juga nggak laku sampai sekarang. Kasihan sih, tapi itu juga menurutku akibat dari perbuatannya juga. Sekian untuk cerita kali ini. Semoga ada pelajaran yang bisa kita ambil. Bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.